Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi teman-teman, selamat datang di iDispression kali ini. Udah sekian banyak iDispression yang Azra lakuin ya selama liburan, selama waktu kosong, dan kalau kalian perhatiin sih banyak banget dari kemarin tuh dari episode pertama sampai ketiga itu di Ranah Soshum. Nah saat ini Azra berkesempatan buat ngundang salah satu teman dari Ranah Saintek dari jurusan Teknik Geologi, dan kali ini kita akan mengulik apa aja sih kompetisi di bidang teknik. Nah, sebelum lanjut ke sharing session-nya, Azra pengen kenalin lagi nih sama iDispression. Bagi teman-teman yang baru first time nontonin iDispression, jadi singkatnya, iDispression tuh kayak wadah untuk sharing session aja. Kenapa Azra ngelakuin ini? Karena pengen ngisi waktu, pengen latihan public speaking, terus pengen tahu aja sih pengalaman-pengalaman dari teman-teman lain yang Azra nggak pernah ngalamin hal itu, jadi kayak pengen tahu ceritanya aja. Oke, kalau Azra sendiri pengen kenalan secara singkat, aku Azra dari Akuntansi 2020. Jadi bagi teman-teman yang pengen nih kayak memperluas networking, kalian bisa SKSD sama orang di LinkedIn ataupun di media sosial lainnya. Jadi jangan ragu-ragu karena memang selama pandemi ini kalau nyari teman harus online gitu. Nah, sebelum kita mulai ke sharing session-nya, Azra pengen screen sharing dulu tentang teman kita nih. Aku izin share screen CV dari Arya. Dia punya nama lengkap Arya Dwi Rizal. Kita seumuran seangkatan. Dan saat ini Arya lagi belajar di Teknik Geologi UGM. Dan salah satu hal yang membuat aku tertarik nih, alasan kenapa aku undang Arya, karena di semester udah kayak segini, semester 1 sampai semester 2, Arya udah dapat prestasi di tingkat nasional sampai internasional. Nah, ketika aku tanya-tanya sama Arya nih, kayak kenapa kok bisa menang gitu, alasannya pengen nyoba aja, tapi kayaknya itu jawaban yang sangat-sangat singkat gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini Arya juga sibuk di bidang organisasi juga, aktif di beberapa volunteering, dan tentu punya keingintahuan yang tinggi ya, makanya kita lihat nih banyak banget competition experience di sini. Nah, kalau kalian kepo nih, mungkin di sini ada adik kelasnya Arya yang nonton, atau teman sepantarannya atau cuttingnya, bisa nih tanya-tanya sama Arya gimana cara menangin lomba dari tingkat nasional sampai internasional kayak gini. Nah, oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Arya tentang prestasinya. Oke, gimana sih bagi Arya cara mencari lomba yang tepat? Apakah kamu harus riset lewat website dulu atau di Instagram tuh udah banyak banget sih? Oke, siap. Langsung ya, Zara? Ya. Oke, pertama untuk cari kriteria lomba yang tepat untuk kita itu banyak sumbernya gitu. Jadi, pertama kita bisa memanfaatkan platform akun Instagram atau Facebook. Jadi, semakin banyak kita nge-follow akun-akun yang mungkin tertarik, membuat minat kita tertarik gitu, akan semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Kalau bagi saya itu kalau di Instagram atau saya juga punya akun Facebook, saya juga berkecimpung atau join di organisasi. Kalau misalkan di Facebook itu ada di grupnya gitu, grup Geologist and Geoscientist, atau kalau di Instagram saya juga follow beberapa akun dari SPI yang ada di Indonesia dan juga internasional. Jadi ketika suatu saat tiba-tiba dapat informasi gitu di timeline atau di beranda gitu, jadi itu merupakan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita ketahui gitu, dan juga bisa kita sharing ke teman-teman kalau ini misalkan ada info lomba atau semacamnya. Dan juga ini yang kedua itu adalah kita bisa memperkuat jaringan dengan teman-teman, karena ketika kita punya banyak teman-teman gitu, mereka juga otomatis punya banyak informasi kan yang dapat di-sharing ke kita gitu. Nah, kalau misalkan ada teman-teman gitu, kalau bisa cari teman sebanyak-banyaknya, nanti kalau ada sesuatu misalkan kita lagi gabut gitu kan atau pengen nyoba-nyoba, bisa ngajak teman-teman, atau kamu ada nanya gitu, kamu ada informasi tentang lomba ini enggak, lomba itu enggak. Jadi seperti itu, Zara. Dari platform media sosial dan juga dari teman-teman, memperluas jaringan. Nah, kalau itu kan soal koneksi ya, kita memang sekarang punya privilege besar banget teman-teman. Mungkin bagi kalian yang punya kuota berlimpah, wifi yang melimpah ruah, terus
Seenggaknya ini sih gadget, tergantung kan nih pengennya menggunakan gadget untuk apa. Jadi kalau Arya memilih untuk mencari informasi dan ya mempersiapkan diri sedini mungkin gitu ya dengan cari kompetisi. Nah, kalau Arya sendiri sempat nggak sih sebelum ikut lomba yang sekarang, kamu tuh nyoba-nyoba dulu misalnya nyoba lomba debat, nyoba lomba esai dan lain-lain. Gimana sih cara nyari kompetisi yang tepat buat kamu? Oh, cara cari kompetisi yang tepat ya. Pada awalnya memang iya, kita coba-coba gitu. Iseng-iseng aja nyoba berbagai jenis lomba. Dan ketika pada awalnya memang ya, jujur awalnya kita memang memiliki informasi atau kemampuan atau pengetahuan yang sedikit tentang lomba itu gitu. Nah, kalau dari pengalamanku sendiri, aku dulu itu tetap jalanin aja, ikutin aja lombanya, let it flow aja lah gitu. Jadi kita nggak usah mengharap, awalnya jangan mengharap menang atau kalah gitu. Yang penting cari informasi sebanyak-banyaknya, cari pengalaman gitu. Nah, setelah mengikuti beberapa lomba, itu pasti bakalan terasa bagi kita, nyaman nggak sih kita di lomba ini gitu. Apakah kita pengen lanjut atau bertahan di lomba ini. Dan juga kalau misalkan bagi orang-orang yang tertarik gitu dengan tantangan baru gitu, bisa aja gitu nyoba lomba yang memang dirasanya sulit baginya, tapi dia ingin berusaha gitu. Jadi adalah apa namanya, rasa ingin tahu kita untuk mencoba hal-hal baru. Jadi ketika kita dapat informasi melalui lomba-lomba yang kita ikutin, jadi kita bisa tahu apakah kita bisa nyaman dan lanjutkan, atau kita tinggalin ya lombanya. Jadi tergantung pengalaman aja sih, kalau cari lomba yang tepat gitu. Nah, kalau sekarang terkait passion sama hobi kan, biar termotivasi nih ikut lomba itu kita harus punya bekal sendiri, misalnya energi, terus kayak kesukaan kamu. Nah, sejauh ini passion sama hobi kamu apa sih yang berhubungan sama kompetisi kamu? Oke, kalau mungkin dari passion saya tertarik dengan sektor energi dan lingkungan. Jadi kalau untuk itu, ya itu sih, kalau saya ini apa namanya, berkaitan dengan sektor energi dan lingkungan, cara apa namanya, ini menguatkan kompetensi saya di bidang itu. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, saya melalui platform online gitu kan. Walaupun kita sekarang lagi zamannya penggunaan pembelajaran daring, jadi saya memanfaatkan apa aja yang ada gitu. Jadi melalui platform media sosial, ya tidak hanya melihat kehidupan orang lain, tapi sembari juga mencari ilmu gitu, dengan mengikuti beberapa halaman-halaman yang berkaitan dengan apa yang saya minati gitu. Jadi ketika saya mengikuti hal tersebut, jadi kita dapat menerima informasi-informasi yang mungkin berguna bagi kita sesuai dengan minat kita gitu. Oke, kalau kamu sendiri kenapa sih tertarik ikut lomba SPE, dan karena teman-teman di sini banyak yang mungkin kurang familiar sama lomba SPE, mungkin kamu boleh ceritain nih, lomba SPE itu apa sih secara singkat dan teknisnya seperti apa? Oke, siap. Kalau SPE itu sebenarnya singkatannya Society Petroleum Engineer. Jadi di seluruh apa namanya, seluruh dunia gitu, yang negaranya punya universitas yang ada jurusan yang berkaitan dengan petroleum industry dan energi, itu mesti ada SPI-nya gitu. Nah, kenapa saya tertarik berminat dengan lomba SPI ini? Karena lomba ini sifatnya itu internasional gitu. Dan setiap SPI itu pasti ada seperti yang sudah saya katakan tadi, ada di setiap universitas yang ada jurusan yang relate dengan petroleum industry atau energi. Jadi mereka itu biasanya tiap tahun mengadakan lomba gitu, dan itu mungkin bagi saya setiap tahun itu pasti banyak lomba yang diadakan oleh SPI. Jadi bagi teman-teman yang berminat gitu kan, berminat dengan bidang energi dan industri ini, bisa ikut gitu lomba SPI ini. Jadi berbagai macam banyak lomba, dan untuk lomba yang dilombakan itu bermacam-macam gitu. Bermacam-macam, mulai dari Petro Smart Competition, itu contohnya kayak kalau bisa dibilang kayak CC 3 Smart gitu. Kita ngafalin materi,
Dan juga ada case study itu ya, yang coba membuat project gitu kan, kalau case study. Dan juga ada lomba-lomba yang lebih spesifik seperti kayak drilling fluid kalau untuk petroleumnya itu, terus ada field of development, pengembangan lapangan migas, dan juga ada apa ya, geothermal competition gitu di bidang geothermal, di bidang energi, renewable energy gitu kalau lomba SPI. Jadi kira-kira hampir sama dengan lomba-lomba yang ada di bidang lain, di jurusan lain, cuman kalau lomba SPI ini lebih relate-nya itu ke perminyakan dan juga ke bidang energi gitu, Dra. Nah, kalau misalnya di bidang bisnis sendiri kan mungkin yang mayoritas jadi kompetisi misalnya esai, terus bisnis case, terus kayak mungkin idea pitching dan lain-lain. Nah, kalau di SP ini berarti teknisnya kamu dikasih case kayak suatu isu permasalahan yang terkait dengan social petroleum, terus kamu harus solve gitu ya. Benar, benar, Dra. Benar. Itu ya, itu mirip kayak case study gitu lombanya di sini. Oke, nah untuk nyelesainnya sendiri kamu dapat referensi dari mana dan belajar dari mana? Karena kan kayak menyelesaikan masalah yang besar seperti social petroleum engineering kan lumayan sulit. Benar. Oke, kalau untuk dapat referensinya itu pertama dari bacaan, dari literasi jurnal yang bisa kita dapatkan di internet gitu, dari sumber bacaan, bisa dari artikel atau dari paper gitu. Yang ada, yang paling mudah itu dari artikel. Ketika kita ngetik keyword di Google, misalkan ngetik keyword apa ya, misalkan oil rig gitu, jadi muncul beberapa artikel di Google itu bisa kita pilih jadikan sumber bacaan. Dan kedua, dapat pengalaman itu dari lomba-lomba yang kita ikutin sebelumnya gitu. Jadi melalui lomba-lomba itu, melalui pasti kita dapat pengetahuan di setiap lomba yang kita ikutin. Nah, melalui pengetahuan tersebut bisa kita gunakan untuk lomba-lomba selanjutnya. Dan juga yang ketiga itu ada dari mentor. Jadi ada beberapa lomba yang mengharuskan kita punya mentor, dan juga nggak diwajibkan sih sebenarnya, cuman kalau ingin mengetahui lebih jauh lebih baik ada mentornya gitu di setiap tim lomba itu. Jadi melalui mentor kita bisa dibimbing dan juga diberi insight atau pengetahuan lain yang ada di bidang mereka, yang mereka lebih profesional di bidang tersebut. Jadi dari ketiga hal tersebut itu udah jadi pengalaman saya bagaimana dapat ini referensinya untuk lomba-lomba ini. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kesulitannya sendiri kan kamu dapat beberapa prestasi juara satu. Kira-kira ada nggak sih bedanya kesulitan dan juga kompetensi dari lomba di tingkat nasional sama internasional? Jauh nggak sih tingkat kesulitannya? Oke. Kalau untuk tingkat kesulitan sendiri itu sebenarnya hampir sama dengan yang di nasional, tingkat nasional. Bahkan kalau menurut saya lebih sulit sih di tingkat nasional gitu. Karena kita tahu kalau tipikal orang Indonesia itu semuanya itu dicari gitu. Dan juga pantang nggak mau nyerah lah gitu, pantang kalah kalau orang Indonesia istilahnya. Nah, jadi sebenarnya sama aja, hampir sama, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau misalkan kita yakin dan percaya gitu, dan usaha kita juga sebanding dengan keyakinan kita, insya Allah bisalah kita bersaing dengan orang-orang gitu, orang-orang internasional maupun nasional. Yang penting intinya bisa percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Jadi kalau untuk apa namanya tingkat kesulitan, menurut saya yaitu relatif dari pribadi masing-masing gitu. Tergantung kepercayaan diri masing-masing kalau menurut saya tingkat kesulitan gitu. Nah, mungkin teman-teman nih kayak tertarik ya, sebenarnya case apa sih yang kita lagi bahas? Maksudnya case social petroleum engineering apa yang pernah kamu solve gitu? Contoh soalnya kayak gimana? Apakah kamu ingat salah satu case yang menurutmu tersulit, tapi kamu bisa ngelakuin itu? Oke. Kalau menurutku yang case yang tersulit ya, maksudnya yang ini ya.
Oke, waktu itu kami waktu bulan Desember, aku dengan temanku berlima ikut lomba plan of development gitu. Jadi lombanya ini berkaitan tentang pengembangan lapangan migas. Jadi kamu dikasih case gitu, dikasih case sebuah lapangan migas di mana aja gitu, di mana aja misalkan gitu. Nanti kamu itu mulai ngembangin dari sektor hulu sampai hilir. Dari hulunya kamu eksplorasi, mulai nentuin di mana letak ininya, misalkan reservoir minyaknya gitu, dan juga ngitung berapa kadar minyak atau gas yang ada di kandungan reservoir tersebut, batuan tersebut, dan juga kemudian kamu membuat planning project timeline-nya, mau berapa tahun ini bisa diproduksi, dan juga nanti kamu sampai di perhitungan kalkulasi tentang keekonomiannya gitu. Berapa kamu bisa dapat untung dari lapangan minyak ini dengan cadangan minyak reserve oil yang ada pada batuan ini, batuan masukan batuan reservoir yang ada pada zona ini gitu. Nah, permasalahannya kemarin itu kami masih semester 1, mahasiswa semester 1 gitu. Dan kebetulan ini plan of development ini harusnya lomba yang diikutin oleh mahasiswa semester 5 ke atas gitu. Dan juga biasanya itu diikutin oleh mahasiswa lintas jurusan. Misalkan dari teknik mesin, teknik minyakan, teknik geologi, orang geofisika, dan orang ekonomi biasanya, orang akuntansi atau FEB biasanya gitu. Nah, kebetulan kami kemarin dari teknik geologi semua berlima gitu. Nah, masalahnya kami masih kurang informasi dan juga kurang pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi, ya kami tetap optimis saja, tetap jalanin dengan ilmu yang kami miliki dan yakin aja kalau misalkan usaha kami itu adalah usaha yang terbaik gitu. Walaupun kami masih semester 1, tetap yakin kalau dengan kesulitan ini pasti ada hikmahnya di balik itu gitu. Ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa dapat pengalaman gitu, pengalaman yang penting dan juga bisa masuk ke finalis di sana. Keren sih kalau misalnya kayak kita nggak dengerin teman-teman yang udah kompetisi dari awal maba, kan kita kebanyakan dari mahasiswa itu masih adaptasi ya, kayak kuliah online itu seperti apa, terus belum lagi nyari temennya. Berarti kayak kamu beruntung kalau misalnya punya circle apa ya, yang sama-sama pengen diajakin lomba gitu. Dan hal itu sebenarnya kayak kamu tuh apa ya, mendapatkan ilmu duluan dibanding yang lain ya kan. Meskipun memang resikonya kayak waktu, terus tenaga, terus kayak mungkin pesimisme ketika bersaing sama orang-orang yang udah senior daripada anak-anak maba. Nah, kita ngomongin soal apa ya, proses selama kamu berkompetisi. Gimana sih perasaan kamu ketika dinobatkan sebagai juara satu di lomba manapun? Apakah kamu kaget? Apakah kamu ngerasa kayak, oh ini udah sebanding kok dengan usaha kita? Oh, oke, siap. Waktu itu awalnya itu diajak teman gitu kan, iseng-iseng ikutan lomba ini, dan kami juga nggak ada persiapan waktu itu, cuman dengan bekal pengetahuan yang kami miliki dari bacaan-bacaan yang ada di internet gitu, dari video-video di YouTube, kami tetap coba lomba ini. Dan waktu itu alhamdulillah lolos ke final gitu kan. Lolos ke final ya bangga, semuanya punya perasaan bangga dan juga pesimis ketika masuk ke final gitu. Jadi kami awalnya itu sebenarnya lomba cerdas cermat yang pertama ini, jenis tipe lombanya itu cerdas cermat. Jadi kami dengan bekal ilmu yang kami miliki coba aja ngejawab gitu, setahu kami apa yang ditanyain sama apa namanya jurinya itu, sama membaca soalnya, kami jawab aja apa yang kami ketahui gitu. Dan juga waktu itu ada sih dikasih soal tentang case gitu, case tadi juga, yang case tadi yang lebih ringan, dan kami ngejawab dengan logika juga, kami apa adanya ngejawab gitu kan. Dan ketika itu pengumuman gitu, pas malam awarding naiknya, kami juga nggak berharap ada dapat juara gitu. Dan juga waktu itu kami tahu juga kemampuan kami di mana. Akhirnya pas pengumuman itu tiba-tiba dari tim Indonesia gitu, UGM dapat juara satu. Jadi kami terkejut gitu kan. Dan juga nggak nyangka kalau bisa dapat juara, langsung juara satu gitu. Padahal itu lomba pertama kami. Ya waktu itu alhamdulillah gitu bisa dapat
lomba juara tersebut, dan juga kami termotivasi waktu itu, jadi lebih semangat untuk ngikutin lomba lain. Jadi dengan adanya hal tersebut bisa jadi batu loncatan kami supaya lebih optimis lagi ikut lomba lain gitu. Jadi ya perasaannya ya senang waktu itu, dan juga nggak nyangka gitu sih, Dra. Nah, itu sih ya, apa ya, ketika kita ngerasa kayak pesimis ataupun kayak khawatir, kayaknya kita nggak akan kalah deh. Nggak akan menang deh. Itu kadang-kadang jadi kayak, apa ya, tebak-tebakan sih antara kita beruntung atau enggak. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen lomba, jangan kayak ngerasa, ih kayaknya gue nggak pantas deh. Kayak gue bakal kalah di masa depan, itu nggak mungkin gitu. Maksudnya ada beberapa kemungkinan, meskipun itu kecil maupun besar, untuk kamu menang. Dan sejatinya kalau kamu kalah juga, itu kan udah, apa ya, ternilai sebagai pengalaman ya, jadi nggak ada yang rugi-rugi banget kan. Nah, karena tadi kamu udah, apa ya, kita udah lihat nih CV-nya dari Arya, tadi pengalaman lombanya banyak, ada nggak sih kakak tingkat ataupun mentor deh, siapapun yang ngajarin kamu sama teman-teman kamu sejauh ini? Oke. Kalau mentor, kalau pengalaman saya sih ada beberapa orang. Waktu yang lomba saya bilang itu, waktu ada plan of development itu, yang lomba pengembangan lapangan migas itu, kami dibimbing gitu sama alumni kami yang udah bekerja di bidang tersebut dan juga udah profesional dan senior di bidang tersebut. Waktu itu dia, Mas ini angkatan 2011, Mas Yuda namanya. Dan kalau untuk sekarang, saya sedang mengikuti lomba case study itu di SPI Balikpapan, dan mentor saya itu juga seorang profesional di bidangnya. Jadi seorang reservoir engineer namanya Mas Made gitu. Jadi ada beberapa mentor kalau dari bidang profesional. Kalau untuk dari bidang akademik itu, dari apa namanya, jurusan, kalau untuk saat ini ada kemarin dari cutting kami dari 2019, namanya Mbak Naomi. Jadi kami dibimbing gitu sama Mbak ini dan Mas ini untuk apa namanya, menguatkan kompetensi kami lah di bidang lomba yang kami dalamin itu, yang kami ikutin. Jadi ada beberapa orang sih mentor. Setahu saya itu sih misalnya, itu mentor kami yang pernah saya apa namanya, yang pernah bimbing saya lah gitu mentornya. Nah, mungkin kan kalau sekarang kondisinya beda ya. Kalau misalnya offline kan kita bisa say hi ke siapapun, kita bisa kenal siapapun dengan mudah. Tapi kalau online gini, gimana sih cara kamu ketemu nih sama alumni dari teknik UGM yang dari tahun-tahun jauh banget, 2011, 2015, terus juga cutting 2019 gitu. Gimana cara kamu ngedeketin mereka? Oke. Kalau untuk itu sih, pertama, kalau untuk cutting-cutting yang ini ya, yang lebih tua ya daripada aku, yang angkatan 2011, 2014, 2015, itu awalnya kenalnya itu di sini, biasanya SPI UGM itu biasanya ngadain webinar tiap bulannya. Jadi yang ngebawain acaranya itu biasanya cutting-cutting yang udah profesional gitu, yang udah kerja dan juga udah punya pengalaman. Jadi setiap kali selesai webinar itu, aku coba follow LinkedIn-nya gitu, connect LinkedIn-nya, dan juga tanya Instagram-nya apa gitu. Instagram-nya apa Mas Mbak, biar kami follow gitu kan. Jadi follow satu-satu gitu. Akhirnya lama-kelamaan dengan ada interaksi tersebut, jadi bisa saling kenal, dan juga bisa kalau ada perlu bantuan gitu kan, jadi tinggal DM aja gitu, tinggal DM lewat LinkedIn atau Instagram, jadi bisa membantu juga. Kalau untuk cutting angkatan yang lebih dekat ini, lebih dekat dengan kayak 2019 atau 2018, itu biasanya dari organisasi gitu dah kenalnya, lebih dekatnya dari organisasi, karena aku ikut SPI atau organisasi lain gitu yang ada cuttingnya, pasti di setiap organisasi itu ada bondingnya gitu, kegiatan bonding. Lalu kegiatan bonding tersebut ya bisa kenal lah gitu, bisa cukup erat sosialisasinya, bisa kenal dengan mereka. Jadi melalui hal tersebut aku bisa kenal dekat dengan cutting yang umurnya cukup jauh dari aku, dan juga cutting yang dekat dengan kita gitu. Nah, keren sih, intinya kita juga yang terbuka ya. Kalau misalnya memang bonding di sekitar jurusan kamu memang udah kayak friendly banget,
tinggal kitanya aja sih ya yang pengen PDKT sama mereka gitu. Dan kalau soal tim lomba nih, kan nggak semua orang pengen nyisihin waktunya untuk kerjasama, terus nggak semua orang pengen kayak meet lama-lama sama apa ya, sama teman-teman online-nya gitu. Gimana sih menurutmu cara cari tim yang tepat? Oke. Kalau untuk cari anggota tim yang tepat ya, pertama coba apa namanya dekatin dulu teman-teman kamu yang menurut kamu paling dekat dengan kamu gitu. Pasti kita tahu tipikal teman-teman dekat kita yang mana yang mau tahu, yang mau mencoba hal-hal baru, dan juga yang mana yang malas dengan, maksudnya nggak berani mencoba hal-hal baru gitu. Jadi kalau menurutku ya, kamu coba cari teman dekat kamu yang punya kemauan untuk mencoba hal-hal baru gitu. Walaupun dia nggak punya kemampuan di bidang tersebut, dan juga dia nggak punya kompetensi di bidang tersebut, kamu coba ajak dia gitu, ajak dia, kamu mau nggak ikut lomba ini? Nggak apa-apa kalau nggak punya kemampuan, maksudnya nggak punya kompetensi atau pengetahuan dan kemampuan di bidang ini. Nanti kita sama-sama belajar aja gitu. Jadi melalui teman dekat tersebut, otomatis pasti kita juga yang awalnya sebelum ikut lomba punya hubungan dekat dengan dia, koneksi yang baik dan juga komunikasi yang baik, pasti di lomba juga nanti bakal terbantu gitu dengan komunikasi yang baik tadi, dengan relasi yang baik tadi. Pasti akan, walaupun sama-sama nggak punya apa namanya kemampuan atau pengetahuan di bidang tersebut, pasti bisa terbantu dengan hal tadi gitu. Sehingga bisa menghasilkan project yang atau hasil yang baik di kompetisi nanti. Dan juga kalau misalkan apa namanya selain teman dekat, kalau untuk biasanya teman dekat itu kan di jurusan gitu. Kalau misalkan teman yang nggak dekat, coba cari di luar jurusan. Coba tanya satu gitu. Kamu apa namanya? Kamu berminat nggak ikut lomba ini gitu. Pede aja gitu nanyanya. Pede nanya ke teman-teman di luar jurusan, kamu minat nggak ikut lomba ini atau gimana sih gitu. Tanya gitu kan. Nanti misalkan dia emang pede gitu, memang maksudnya pengen memang pengen tahu gitu dengan lomba yang kita tawarkan itu, wis aja gitu, ikutin aja, masukin ke tim. Ya kalau untuk di luar apa namanya, itu kan tadi di luar jurusan gitu. Kalau untuk di luar univ, kalau bisa coba cari tahu biasanya siapa sih yang di jurusan kamu yang lebih mengerti tentang ini gitu, atau cari teman dekat juga bisa. Jadi banyak cara untuk mencari anggota tim, tapi kalau saran aku, coba dekatin dulu teman dekat kamu untuk anggota tim tersebut. Dari saya, Bro. Mantap, berarti memang harus apa ya, kita harus berani juga ya, karena banyak orang-orang kayak ngerasa insecure nih, malu ikut organisasi, ikut event, karena alasannya nggak punya teman yang memang harus dicari, karena teman-teman atau partner lomba tuh memang nggak datang sendiri, kita harus ngejar gitu. Nah, ngomong-ngomong soal perlombaan, kan kamu udah ikut lebih dari 3 lomba nih. Apa sih kayak ups and downs, apa ya, hambatan, terus hambatan, tantangan yang kamu dapetin, dan juga hikmah ikut lomba tuh ada apa aja? Oke, kalau untuk apa namanya up and downs itu, pertama aku bahas dari downs-nya dulu ya. Kalau downs-nya itu, pertama waktu kamu itu bakal terkuras gitu. Waktunya bakal terkuras, kamu kurang istirahat. Apalagi ketika sudah mendekati deadline pengumpulan project report itu, kamu pasti bakal ngerasa tertekan dengan materi yang belum kamu selesaikan, dan juga misalkan ada teman-teman lain yang udah research lebih jauh dari kamu, pasti kamu bakal ngerasa cemburu gitu, kok aku masih di sini-sini aja ya gitu. Dan juga itu bisa menjadi apa namanya tekanan batin juga bagi diri kita sendiri. Selain itu, untuk downsnya itu, kita kadang waktu kuliah itu bisa terganggu gitu. Waktu kuliah bisa terganggu, misalkan apa ya, kayak kadang kuliah nggak fokus gitu karena mikirin project yang belum selesai atau udah mendekati deadline. Dan juga yang terakhir itu, jam tidur bakalan terganggu. Yang awalnya liburan ini jam tidur kita lebih lama gitu, dan kalau untuk ikut lomba biasanya itu bakalan keganggu gitu, karena mahasiswa itu biasanya aktif malam-malam,
Dan biasanya kalau untuk orang yang udah malam itu sering kemalaman gitu, pasti bakalan pengaruh ke kesehatan dia nanti gitu. Kayak dia mudah ngantuk atau mudah stres. Kalau biasanya terlalu sering begadang malam dengan ada yang apa namanya, ada pressure gitu dari hal yang kita kerjakan. Nah kalau untuk apps-nya itu pertama yang tadi aku bilang, kita dapat pengalaman, dapat pengetahuan baru dari bidang tersebut, dari lomba yang kita ikutin. Dan juga menurutku apps-nya itu dapat pengalaman dengan teman-teman itu sangat menarik, ada ceritanya yang bisa kita ceritakan. Dan juga kita bisa mengalami pengalaman tersebut bisa diisi di CV gitu, diisi di CV kayak aku tadi ngisi di CV bisa jadi nilai tambah bagi kita ketika kita mau mendaftar di organisasi atau mungkin kalau untuk udah mau apa ya, kalau udah mau selesai kuliah, udah tamat gitu kuliah, udah sarjana, bisa untuk kerja gitu. Karena aku lihat beberapa itu ada beberapa CV yang mengutamakan mereka yang udah ikut kompetisi gitu. Dan juga apps-nya itu kamu bisa dikenal banyak orang gitu. Kalau di apa ya, di jurusan gitu atau di fakultas kamu bisa dikenal banyak orang. Maksudku dikenal ini bukan apa ya, bukan untuk pamer gitu, cuman kamu dikenal itu dalam hal orang mengetahui kamu pernah ikut kompetisi ini. Jadi ketika mereka mengetahui kamu gitu udah pernah ikut kompetisi itu, otomatis bakalan banyak nanti tawaran datang ke kamu gitu, tawaran ikut lomba lain dari teman-teman lain yang ada di fakultas atau di jurusan tersebut. Kamu pengen ikut lomba ini enggak, ikut lomba itu enggak, pasti bakalan banyak tawaran lomba-lomba lain dari hal tersebut gitu. Jadi menurutku itu sih up and down-nya. Nah, ketika kamu tadi udah bilang kayak ikut lomba tuh udah kayak kerja rodi ya, sampai ngurangin jam tidur, terus Benar, benar. mungkin ngaruh ke stres. Karena memang bener sih kalau misalnya kita tidurnya nggak cukup, bakal ngaruh ke semuanya, bakal cepet ngantuk dan nggak fokus. Nah, setelah kerja rodi ini, apa sih hubungannya dengan apa ya perlombaan ini dan juga dunia kerja? Apakah ada skill-skill yang saling berhubungan gitu? Oke, kalau untuk itu ya, kalau untuk itu gimana ya? Oke, sebenarnya ada beberapa pengetahuan yang kita dapat berguna untuk dunia kerja. Nah, pernah nggak dengar gini kalau secara apa ya, statistik ilmu yang kita dapatkan di perguruan tinggi itu dari kuliah itu hanya sedikit yang dipakai di dunia kerja gitu. Kebanyakan di dunia kerja itu yang dipakai adalah pengalaman. Kata ya pengalaman. Nah, jadi kebetulan karena kita online lagi masa-masa daring, itu selain gimana sih cara kita ningkatin pengalaman gitu. Ya pengalaman biasanya kan kalau offline itu pengalaman kita ikut kegiatan kontak fisik langsung gitu dengan orang-orang lain seperti ikut webinar yang seminar yang offline gitu, dan juga ikut perlombaan yang bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau untuk online ini, yaitu kita bisa cuma bisa ikutin lomba online. Nah, manfaatnya itu bisa dari pengalaman tadi, pengalaman yang bisa kita tuangkan di CV itu, seperti yang udah aku bilang di pertanyaan sebelumnya itu, bisa bermanfaat ketika recruiter di perusahaan itu lihat CV kita waktu kita apply di perusahaan tersebut. Nah, aku soalnya pernah ngelihat gitu, ada di postingan di LinkedIn, ada lowongan kerja terbuka dari apa itu waktu itu di perusahaan migas atau tambangnya itu. Mereka itu salah satu requirement-nya itu harus ada pengalaman case study gitu. Harus ada pengalaman case study. Nah, case study itu nanti kamu jelasin di CV itu case study yang kamu ikutin itu apa gitu. Case study yang kamu ikutin jenisnya apa sih yang dijelasin di case study itu, apa yang kamu rancangin di case study itu solusinya apa aja gitu. Nah, jadi menurutku itu berguna sih kalau untuk di dunia kerja. Dan kebanyakan yang berguna itu pengalaman kamu tadi. Karena kebanyakan perusahaan aku tahu ya nih, perusahaan itu kebanyakan menilai dari pengalaman dan juga teamwork gitu. Pengalaman kita kerjasama dengan orang lain,
ya walaupun nggak menang gitu, walaupun kita nggak menang, setidaknya ada value yang bisa kita tuangkan untuk apa namanya dunia kerja tadi gitu. Bisa kita tuliskan di CV, dan juga adalah yang bisa kita jelaskan ke orang perusahaan, recruiter pada saat kita mau dapat kerja. Manfaat dari ikut lomba tadi itu sih, Zara. Berarti konkret ya, kalau misalnya apapun yang jadi materi di lomba itu akan berguna buat apapun kok. Pasti ada masanya bahwa pengalaman kamu tuh akan membantu kamu di suatu hal, misalnya mungkin cari kerja, cari relasi dan lain-lain. Pokoknya jangan ngerasa kayak kalah nih, atau enggak ikut lomba yang kayak gini doang, itu enggak ada yang sia-sia. Jadi tetap harus dicari terus. Nah, masuk ke segmen yang ada di penghujung, ke sesi motivasi dan juga closing statement. Gimana sih cara kamu ngatur manajemen waktu ketika ikut lomba? Soalnya kamu kan tadi juga ikut organisasi ya, dan jujur kalau online meeting terlalu banyak juga akan membuat kamu stres dan gampang capek aja gitu. Gimana cara kamu ngaturnya? Oke, kalau untuk manajemen waktu, nih kalau manajemen waktu ya, oke. Kalau manajemen waktu, biasanya, pokoknya ini, bukan biasanya sih, sebenarnya wajib, pertama kita utamakan akademik gitu. Bagian akademik itu, tugas akademik mahasiswa, yang wajib itu ya kuliah gitu. Pertama, utamakan kuliah. Jadi, di samping lomba yang kita ikutin, utamakan kuliah juga. Pertama, utamakan kuliah dulu, dan juga setelah kuliah, baru kamu fokus ke lomba yang kamu ikutin gitu. Karena kalau untuk organisasi ya, menurutku itu bisa kita delegasikan, bisa kita wakilkan ke orang lain. Kalau untuk organisasi, misal kita punya misalkan ada rapat yang harus kita ikutin, atau kita punya perkembangan yang harus disampaikan, itu bisa kita wakilkan ke orang lain. Dan juga kita bisa lebih fokus ke lomba yang kita ikutin gitu. Dan juga kalau untuk manajemen waktunya, itu usahakan kalau bisa ya, jangan sampai kemalaman gitu ngerjain lombanya gitu. Ngerjain lombanya jangan kemalaman, jangan sampai kurang tidur, dan juga istirahat yang cukup kalau menurutku. Gitu. Jadi dibarengin dengan istirahat cukup, makan juga jangan tinggal aja. Makan jangan tinggal, dan juga spare waktu kamu, maksudku ya spend waktu kamu itu untuk refreshing gitu. Refreshing di akhir waktu atau di sela-sela lomba, refreshing gitu. Jadi supaya, karena aku pengalamanku ya, manajemen waktu itu memang sulit untuk dilakukan, dan juga biasanya walaupun kita udah membuat listnya itu, manajemen itu pasti bakalan crash nanti di pertengahan. Makanya itu ada gunanya refreshing gitu. Refreshing. Jadi aku nggak, kalaupun aku jelasin bagaimana manajemen waktuku ini di sini, pasti kalau diterapkan bakalan crash juga di pertengahan. Jadi makanya aku coba nyampain apa sih yang harus dilakukan gitu ketika berkaitan dengan manajemen waktu lah dengan lomba tersebut. Jadi coba ambil waktu refreshing di pertengahan atau di ujung sesi gitu, ketika kamu habis meet atau habis ngerjain report gitu, coba ambil refreshing atau olahraga. Misalkan kamu hobinya apa, main futsal gitu kan, coba spend waktu sore-sore gitu sama teman-teman, misalkan diajak main futsal, oke, jalan gitu. Jangan ragu untuk ngambil waktu kamu untuk istirahat. Jadi kalau manajemen waktu gitu sih, Zara, kalau menurutku. Nggak perlu dijelasin panjang lebar, karena aku juga jujur orangnya yang tidak baik lah dalam manajemen waktu. Jadi gitu sih. Pandai-pandai diri sendiri aja kalau untuk manajemen waktu. Bagaimana kamu nyamannya gitu. Menurutku, Zara. Oke, setuju sih. Karena memang banyak stigma yang melekat di orang-orang yang berprestasi ini. Mereka tuh kayak dilihat seakan-akan nggak pernah berhenti kerja gitu ya, kerja rodi terus. Padahal setinggi-tingginya prestasi kita atau sesibuk-sibuknya anak organisasi nih yang kata di medsos, itu kayak pasti ngalamin stres dan juga masa-masa di mana mereka tuh berantakan banget. Jadi memang harus dari masing-masing sih yang bisa ngatur kapan nih aku harus istirahat, kapan harus kerja lagi. Karena memang di masa kayak gini gampang banget buat stres, jadi harus dikelola banget. Nah, di masa depan nih ada nggak sih target kompetisi yang kamu pengen ikutin? Kamu tuh udah ngetek dari sekarang gitu. Nanti nih tahun depan gue bakal ikut ini gitu contohnya. Oh, oke. Kalau ini dari aku ya, kalau yang pengen aku target itu udah ada sih sebenarnya.
nanti rencananya itu di bulan Desember ya kalau nggak salah, Desember atau Januari, Desember ujung tahun ini atau Januari 2022 nanti, aku pengen ikut lagi lomba Plan of Development tadi yang udah aku bilang, yang tentang pengembangan lapangan migas, karena menurutku itu lomba yang cukup kompleks dan juga perlu kemampuan-kemampuan lain yang ada di selain yang ada di perkuliahan gitu, yang ada di bidang akademik. Jadi kamu perlu kayak kemampuan bisa programming, ngerti bahasa komputer gitu. Jadi menurutku ini sebuah lomba yang menantang dan juga pasti perlu apa ya? Perlu pengalaman dan pengetahuan lebih lagi dari lomba-lomba yang diikutin sekarang. Jadi itu sih lomba Man of Development, dan juga kalau untuk lomba lain itu aku pengen coba ikutin lebih banyak case study, karena dengan case study itu bisa melatih pola pikir kita dan juga melatih kemampuan kita dalam mencari informasi-informasi terbaru mengenai bidang yang ini yang kita dalamin gitu, bidang yang sedang kita kerjain lah gitu, untuk case study. Jadi itu sih kalau untuk lomba yang pengen ku targetin ikut nanti. Oke, mantap. Berarti memang udah ada apa ya, rasa balas dendam. Pokoknya mau nggak mau nih tahun ini harus nyoba lagi, meskipun memang lombanya terkenal sulit gitu ya. Tapi it's okay karena memang apa ya, untuk meraih hal yang tinggi itu emang harus perjuangannya harus tinggi juga. Nah, mungkin ada nih sepatah dua patah kata dari Arya, closing statement buat teman-teman yang masih mencari passion dan kenapa sih teman-teman tuh harus berprestasi sejak sekarang. Oke, kalau closing statement ya. Oke, pertama, jangan pernah takut gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba. Coba aja hal-hal baru. Walaupun kamu nggak punya kompetensi, nggak punya pengalaman di bidang tersebut, tapi kamu yang pertama itu berani gitu. Coba berani aja, berani coba hal-hal baru tersebut. Itulah yang bisa membawa kita, yang bisa menaikkan tingkat kepercayaan diri kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Terutama perlombaan atau kegiatan lain. Kuncinya pertama berani. Yang kedua, cobalah perluas relasi kamu gitu. Karena kamu setiap mengikuti kegiatan atau perlombaan atau organisasi, pasti kamu perlu perlu orang lain yang ada di sekitar kamu untuk membantu kamu berdinamika dalam hal tersebut. Jadi perluas relasi dan perbaiki koneksi kamu dengan orang-orang lain gitu. Nah, kalau yang ketiga, tetap semangat gitu. Semangat dalam mencari ilmu yang ingin kamu dalamin di bidang yang kamu minatin gitu. Jadi dengan kamu semangat, tingkatkan rasa keingintahuan dengan apa yang kamu minatin, otomatis kamu bakalan banyak ilmu yang kamu dapatkan untuk mendalami hal tersebut. Jadi misalkan kamu berminat dengan bidang lingkungan misalkan, coba kamu tingkatkan rasa keingintahuan kamu, rasa penasaran kamu dengan bidang lingkungan. Coba cari tahu apa aja sih yang terjadi dengan permasalahan lingkungan gitu. Apa aja sih yang terjadi, fenomena yang ada di lingkungan, coba kamu cari tahu gitu. Jadi itu sih saranku 3 tadi. Yang pertama keberanian, yang kedua tingkatin relasi, yang ketiga adalah tingkatkan rasa keingintahuan dari dirimu sendiri. Itu sih cara dari gue. Oke, keren banget ya teman-teman. Soalnya memang sedikit banget populasi dari mahasiswa tuh yang pengen benar-benar berjuang buat lomba itu dari semester 1. Kadang tuh banyak juga yang memilih untuk adaptasi dulu, terus nyari teman, pokoknya nyari kenyamanan dulu baru bisa beranjak nih nyari lomba kemana-mana. Cuman Arya sama teman-temannya milih untuk nantangin diri nih dengan ilmu yang masih cetek, aku tetap pede untuk nyoba hal-hal baru. Nah, mungkin dari Azra sendiri ada beberapa hikmah yang aku dapetin dari obrolan aku sama Arya sekarang. Mungkin pertama sih emang harus berani, meskipun memang kita kesannya masih junior banget nih, masih semester 1, semester 2, semester 3, harus tetap bisa pede dengan apa adanya kita gitu. Terus intinya gini, kalau kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu. Jadi kan orang banyak yang nyerah ya, gue nggak tahu nih, nggak mau nyari tahu juga, itu namanya egois ya. Jadi kalau memang mereka pengen hebat di suatu bidang, harus dikejar terus, harus diteliti. Jadi
jangan malas untuk mencari tahu dan juga mencari banyak hal-hal baru gitu sih. Nah, mungkin itu teman-teman dari obrolan kita mengenai lomba SPE dan gimana cara berprestasi di bidang teknik bersama Arya. Mohon maaf kalau salah-salah kata, dan bagi teman-teman yang pengen nih nanya-nanya lagi sama Arya, Kak, aku pengen dong lomba sama kakak nih, apalagi teman-teman dari teknik, boleh banget nanti kontak Arya dan aku akan kasih di description box di bawah ini. Nah, sekian dari konten kali ini, semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, karena di masa depan nih Azra juga bakal share tentang pengalaman yang keren banget semasa kuliah dari teman-temanku. Sekian dari konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.